ngebatalkan pernikahan aku sama Arini. Terus apa lagi yang harus aku lakuin biar Arini nggak pergi? Jangan kamu hubungin aku duluan, karena komunikasi kita hanya boleh terjadi dari satu arah. Pras, aneh ada yang penting banget mau diomongin sama ente. Ini urusan ente lebih penting urusan sama Arini, apa urusan sama Mayros. Kamu tahu dari mana sama itu? Sekarang dalam 5 menit ente harus keluar. Siapa Meros? Siapa Meros? Aku sudah menikahi Meros. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu harus pukul aku kayak gini? Wajar si Hartono kayak gitu, wajar. Dia itu satu-satunya teman kita, satu-satunya sahabat kita yang ngebelain ente. Dia nggak percaya sama Aneh, nggak percaya sama Sita, sama Lia dia nggak percaya. Dia tuh udah ngebelain ente, Pras. Kenapa sih, Pras? Kenapa ente harus nyimpen masalah ini sendirian, Pras? Kita ini berdua sahabat lu. Kita kenal udah lama, kan lu bisa cerita sama kita masalah ini. Bisa kan, Pras? Bisa. Kalau sampai ente cerita, kita bisa bantuin buat mencegah. Gak bakal terjadi. Maaf, Ran. Kalian nggak ngerti kondisinya. Terus apa? Kondisi apa? Rin, apa yang pecah, Rin? Astagfirullahaladzim. Memangnya kamu lagi ngapain di sini? Kesenggol? Nggak ada ngapa-ngapain, Bu. Arini tadi masuk, terus fotonya jatuh dan pecah. Bu Arini takut, Bu. Jangan-jangan ini suatu pertanda buruk untuk pernikahan hari ini. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Sebagai seorang beriman, kita nggak boleh percaya sama takhayul. Bisa menyeretkan kita pada dosa syirik. Alhamdulillah min dzalik. Ya Arini ngerti, Bu. Tapi Arini takut. Gimana kalau ini benar-benar jadi suatu pertanda buruk untuk pernikahanku dan Mas Pras. Apalagi saat ini Mas Pras seperti menjauhi Arini. Aku menikahi Meros itu tanpa persiapan dan nggak ada proses pacaran. Apa ente bilang? Aisyah. Hah? Ente nggak ada persiapan dan nggak pacaran sama Meros? Ente taruh sama Meros? Enggak. Terus apa? Jadi ceritanya Maaf Bapak, Bapaknya boleh sampai di sini saja. Silahkan Bapak urus administrasinya dulu. dokter, maaf. Saya ini bukan... Ini untuk kepentingan pasien. Saya minta pengertiannya. Istri Bapak mengalami baby blue syndrome. Itu biasanya dialami para ibu pasca melahirkan. Jangan mendekat. Percuma aku hidup seperti ini. Anakku anak haram. Mendingan aku mati aja. Mei! Aku janji. Aku akan nikahin kamu, Mei. Ente sama Meros ini cerita udah kayak di film-film. Ya Allah, ketemu sekali langsung juat. Terus apa sekarang yang lu dapat? Hah? Lu bangga? Iya. Terus lu ngerasa udah jadi malaikat penyelamat gitu? Bukan begitu, No. Pada saat itu aku nggak punya jalan terbaik. Dan mau nggak mau aku harus nyampetin Meros. Oke. Lu menyelamatkan seorang perempuan. Tapi lu sadar gak? Di waktu yang sama, di saat yang sama, lu udah ngancurin perempuan lain dan itu istri lu. Lu gak ngerasa berdosa? Iya. Aku jelas ngerasa berdosa. Dosa yang aku perbuat itu benar-benar gak kemaafkan. Tapi mau gimana? Aku tuh nggak bisa ngelawan takdiran, No. Stop. Ente nggak usah nyala-nyalain takdir. Nggak usah ente bawa-bawa takdir. Istighfar ente. Kalau ente nggak mau, kalau ente menolak, pernikahan ini nggak akan terjadi, Pras. Semuanya dari dalam diri ente. Nak, yaudah. Sekarang mendingan kamu ambil wudhu, kamu sholat, kamu minta sama Allah. Kamu doa yang baik. Minta yang terbaik untuk pernikahan kamu ya. Iya, Bu. Ini biar nanti Pak Ati aja yang beresin ya. Ya Allah, lindungilah Mas Pras dimanapun dia berada. Dan jauhkanlah suamiku dari bahaya orang ketiga. Amin.
Surya? Iya betul Pak. Dia suami saya. Kami mau menginformasikan kalau Pak Surya mengalami kecelakaan dan bersama perempuan yang bernama Ibu Siska. Apakah Ibu Siska saudara Ibu juga? Ya Allah. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Semoga hanya hamba yang mengalami kejadian buruk ini ya Allah. Apa yang hamba alami tidak boleh terjadi pada Arini ya Allah. Arini nggak boleh merasakan sakitnya dikhianati ya Allah. Aku juga bingung. Kalau aku paham poligami itu cuma bikin pusing, aku nggak mungkin untuk nikah lagi. Terus menyesal ente? Aku nggak boleh menyesal dengan diri sendiri. Ini semua udah takdir Allah. Dan aku harus berjuang hidup dengan 2 istri. Pras, dua istri ente, 2. Sanggup ente? Mampu? Kalian tahu, punya 2 istri itu mempunyai konsekuensi yang berat. Satu kali aja kita melakukan kesalahan, itu akan menjadi siksaan di akhirat. Udah. Ane tahu ente masih emosi. Ente juga Pras. Ane tahu ente shock. Kita butuh tempat yang tenang buat ngobrol masalah ini. Kita ngobrol tempat Ane aja ya. Astagfirullahaladzim. Ran, no, maaf, aku nggak bisa. Aku udah janji sama Rini. Oke, kalau gitu gini aja. Mobil ente biar kita yang bawain. Ente nggak bisa nyetir keadaan kayak gini nih, nggak bisa. Hah? Motor itu gimana? Udah motor gampang. Nggak usah ente pikirin soal motor. Dia yang kita pikirin pertama. Udah, mobil cuma kita aja. Ayo. Har. Apa sih? Ente pelan-pelan dong, Har. Ane tahu ente masih sepaneng. Tapi ente nyetir hati-hati dong. Ente jangan sampai ngebahayain kita semua dong. Har. Maafin aku ya, Noh. Maafin. Aku sudah mengambil keputusan besar tanpa minta saran dari kalian. Pras, lu tega ya? Kok bisa lu selama ini ngebohongin kita berdua? Kita ini sahabat lu, Pras. Pada saat itu aku benar-benar bingung. Tapi lu nggak mikir apa, Pras? Kalau sampai Arni tahu tentang pernikahan lu sama Meros, emangnya menurut lu hatinya Arni nggak bakal hancur? Lu tega ya jadi cowok kayak gitu? Iya, aku tahu. Aku tahu aku nih salah. Sekali lagi aku minta maaf. Aku nyesel. Aku nyesel udah nyakitin perasaan Arini. Dan itu dosa yang gak akan termaafkan. Kalian tahu, aku takut kehilangan Arini. Tapi lu kudu tahu, maksud kita berdua ini baik. Kita berdua ini justru sayang sama ente, sayang juga sama rumah tangga ente. Kita nggak pengen rumah tangga ente hancur gara-gara orang ketiga. Iya, aku ngerti kok gimana perasaan kalian. Jika aku di posisi kalian, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Kita jangan seneng dulu. Justru sekarang kita harus pikirin gimana ngadepin Arini. Dia pasti bakal terus-terusan curiga. Ya Allah ya Rob. Hamba bagaikan butiran debu yang terhempas dalam lautan kasih-Mu. Ya Allah, hari ini hamba datang menghadap-Mu dalam kesedihan hati dan perasaan yang takut akan kehilangan. Ya Allah, sungguh hamba takut atas takdir buruk yang akan menimpa pernikahan kami. Maka dari itu kumohon ya Allah, lindungilah pernikahan kami. Hindari
hindarilah dari takdir buruk yang akan menimpa pernikahan ini ya Allah. Pras. Pras. Ingat ya, ingat. Sekarang ente langsung ngomong ame Arini apa adanya. Jujur, gak ada lagi bohong-bohongan. Maafin aku, Ran. Untuk hal yang satu itu, aku belum siap jika aku harus ngomong jujur soal pernikahan aku dengan Meros. Aku nggak tahu apa yang terjadi jika Arini tahu. Intinya, aku belum siap untuk kehilangan Arini. Pras, lu mau sampai kapan? Lu masih mau sandiwara-sandiwaraan nih? Pras, lu tega sama Arini. Lu masih mau ngebohongin dia? Pras, ingat. Lu sebagai laki-laki, lu harus terima konsekuensinya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, Pras. Gini, Pras. Kalau emang ente memang benar-benar berniat buat poligami, Arini sebagai istri pertama berhak tahu masalah ini. Dan yang paling penting lagi nih, aturan mainnya adalah istri pertama harus memberi izin terlebih dahulu. Itu. Udah deh, sekarang kita ngomong sama Arini. Tunggu sebentar. Oke, aku akan ngomong ke Arini. Tapi kalian berdua harus siap ya. Jika aku ngomong jujur ke Arini akan menggugat cerai aku. Apa? Gugat cerai? Iya. Itu kesepakatan aku sama Arini. Siapapun yang berkhianat, salah satu dari kita itu berhak mengajukan gugatan cerai. Aku mohon sama kalian berdua ya. Aku sebagai sahabat kalian, biarkan aku yang menyampaikan masalah ini ke Arini. Seberat apapun itu. Oke, kita percaya sama ente. Makasih ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu udah pulang? Mas, ini kenapa, Mas? Kok bisa luka? Ini tadi, oh sayang, ini tadi kena jedot pintu kamar mandi. Gara-gara aku harus nemuin klien. Gitu. Lain kali kamu tuh hati-hati dong, Mas. Kamu kan masih punya aku dan Nadia yang membutuhkan kamu. Kamu masih suami yang setia, kan? Iya. Ya udah. Kalau gitu sekarang kamu duduk dulu ya, biar aku ambilin obat untuk ngobatin luka kamu. Sebentar ya, Mas. Twinkle, little star, how I wonder what you are. Terima kasih ya Allah. Kamu udah ngasih aku Akbar. Ya, Akbar. Aduh, anak mama yang paling ganteng ya. Mama doain kamu tumbuh besar jadi anak laki-laki yang bertanggung jawab, ya. Ya Allah, jangan biarin Akbar tumbuh menderita seperti aku. Ya. Mama juga janji, Mama bakal bikin Papa Pras kesini terus biar bisa sama kamu tanpa harus berbagi waktu. Iya. Kamu seneng ya? Nggak nangis ya? Masih banyak barang-barang mahal nih di kamar ini nih. Ada yang bisa gue ambil nggak ya? Lumayan. Nambah koleksi barang mahal.
Ini kayaknya bagus nih. Ya, besok kita kayak gitu lagi ya, biar nggak suntuk. Iya. Nong, kamu ngapain di depan pintu kamar saya? Itu tadi Nunung siap menjalankan perintah Nyonya. Nyonya mau apa Nyonya? Perintah? Perintah apaan sih? Itu Perintah apa, Nong? aduh Nyonya, aduh. Kayaknya Nunung sembelit nih Nyonya. Aduh, perutnya Nunung sakit banget ini Nyonya. Aduh. Ya udahlah, Nong, ke belakang sana, Gi. Itu di lemari juga ada obat. Minum. Iya makasih Nyonya ya. Aduh, sakit banget ini. Makanya kalau makan itu jangan kayak orang kelaparan. Jadi orang nggak boleh rakus. Ih, masa gue dibilang rakus? Itu mulut kalau ngomong gak disekolahin ya. Emangnya lo siapa? Dasar bini muda. Kok kamu malah berdiri di situ sih? Ya udah sana, Gi. Mas. Cantik-cantik on. Mau aja lagi gue tipu. Gak tahu aja deh kalau tadi barang-barangnya gue ambil di dalam. Dasar palakor. Ya ampun. Ternyata si Nyonya Palakor gampang banget ditipu. Dia pikir dia pinter apa? Mentang-mentang selama ini dia bisa nipu istrinya Tuan Pras sampai-sampai nggak tahu hubungan gelap mereka. Tapi Nunung lebih pinter Nyonya. Aduh, enaknya kerja di rumah ini. Udah dapat banyak bahan gosip. Dapat banyak barang-barang mahal lagi. Aduh, harus gue sembunyiin nih. Taruh di mana ya? Ya Allah, haruskah aku berterus terang pada Arini? Haruskah aku jujur tentang hubunganku dengan Meros? Tapi bagaimana kalau Arini tidak bisa menerima dan memilih pisah? Ya Allah. Pras, inget ya, inget. Sekarang ente langsung ngomong sama Arini apa adanya. Jujur, gak ada lagi bohong-bohongan. Mas, gimana Mas? Masih sakit? Udah mendingan kok sayang. Alhamdulillah. Saya terima kasih banyak ya atas semuanya. Termasuk kebaikan kamu selama ini. Yang selalu ngertiin aku. Iya Mas, sama-sama. Sayang aku Ada apa Mas? Mas, ada apa sih? Kamu ada masalah? Cerita dong sama aku. Insya Allah aku bisa bantu. bantu. Yang ada kamu malah shock saya karena tahu suamimu ini seorang pengkhianat. Semoga Mas Pras mau berterus terang tentang masalah yang dia hadapi. Sehingga aku tidak perlu was-was begini. Mas, Arini, kamu aja duluan sayang. Mas, aku mau minta maaf sama kamu. Karena tadi nggak sengaja foto pernikahan kita pecah, Mas. Maafin aku udah teledor ya, Mas. Aku nyesel sekali. Kata orang, kalau itu terjadi, berarti ada suatu pertanda buruk. Tapi kata ibu, kita jangan pernah percaya sama tahayul. Benar kata ibu sayang, kamu jangan percaya sama tahayul. Aku juga gak khawatir kok, Mas. Aku yakin gak akan ada yang misahin kita, kecuali maut, atau kalau ada perempuan lain di antara kita. Kak, kamu masih gak percaya sama aku? Aku percaya, Mas, sama kamu. Tapi untuk urusan poligami, aku gak akan pernah siap. Lebih baik aku bercerai daripada aku hidup di madu. Ya Allah, bagaimana ini? Aku sudah menikahi Meros.
Dan Arini tetap pada prinsipnya menolak untuk dipoligami. Padahal aku hanya menginginkan dia jadi istriku. Tapi aku juga nggak mungkin menceraikan Meros karena dia bisa bunuh diri lagi. Selamat pagi anak mama yang ganteng. Astaga. Akbar? Akbar? Nung! Nunung! Nung! Nunung! Nunung, Akbar. Astaga. Sini. Akbar. Aduh. Nyonya kenapa kok panik gitu Nyonya? Ya iyalah saya panik. Kamu bawa Akbar kemana? Oh Dede Akbar, tadi habis diajak berenang sama Nunung supaya sehat Nyonya. Apa? Berenang? Nung, kamu nggak tahu semalam itu Akbar itu demam ya, astaga. Ya ampun, demamnya balik lagi. Nung, kamu itu gimana sih? Masa kamu bawa Akbar tanpa izin saya? Iya, ya abis kan katanya kalau anak bayi diajak berenang itu sehat Nyonya, nggak bikin sakit kok. Akbar itu semalam demam, kamu nggak tahu kan? Demamnya udah turun gara-gara saya udah kasih obat, sekarang balik lagi. Astaga, iya sayang, iya. Nunung nggak tahu Nyonya, maaf ya. Kan dari awal saya bilang, kamu kalau mau ngelakuin apapun ke Akbar harus minta izin saya. Iya maaf ya Nyonya, abis Nunung baca di internet, katanya kalau ajak anak bayi berenang itu bisa bikin jadi sehat. Emang kamu tahu apa tentang internet? Kalau nggak tahu apa-apa jangan main sembarangan kayak gitu dong. Sekarang kamu ngapain kalau anak saya kenapa-napa? Kamu tanggung jawab enggak kan? Awas kamu. Sekali lagi kamu ngelakuin ini, saya pecat loh. Nunung minta maaf ya Nyonya, jangan pecat Nunung ya. Nunung janji Nunung gak akan bawa. Ya udah. Sana keluar kamu. Maaf ya Nyonya. Ih, ngeselin banget sih. Bisa-bisanya dia malah marah-marahin gue. Emang dikira dia siapa? Kan jatuh harga diri gue dimarah-marahin sama perebut laki orang. Ya jangan sakit ya. Aduh, demam lagi. Bagus, aku berhasil bikin dia ketakutan. Orang penakut kayak gini yang aku butuhin buat ngejagain Akbar. Dasar suster bodoh, digertak sedikit aja udah nangis. Lihat aja lo Nyonya Falakor. Gue bakal balas sejahat daripada itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arman, Tono. Pras, gini aja deh, kita to the point aja langsung. Gimana? Ente udah ngomong sama Arini soal bini kedua? Maaf, aku belum sanggup. Aduh, come on, ayo dong. Ente katanya mau jadi suami yang jujur. Nih perkara ini, ente harus ngomong jujur sama Arini. Satu lagi nih, sebelum Sita Amelia tahu kalau perlu. Bener Pras kata si Amran.
Apalagi nih, si Sita sama Lia ngancem mau nyuruh Arini gugat cerai lu. Kalau sampai lu tuh ketahuan selingkuh, Pras. Aku harus pikirin baik-baik dulu. Karena memang aku belum siap untuk kehilangan hari ini. Itu sama aja ente ngebohongin Arini dong. Pras, lu nggak takut karma, Pras? Kalau sampai nih ya, ada orang yang naksir sama Arini dan dia jauh lebih baik dari lu, gimana nih, Pras? Makanya daripada ente kena azab karena tiap hari udah ngebohongin bini ente, mending ente ngomong jujur sama Arini perkara kalau ente udah nikah lagi. Bisa diem nggak kalian? Hah? Bisa diem nggak? Iya sayang, ya iya jangan nangis sayang, aduh. Kamu sakit ya? Iya mama tahu, iya tahu. Aku harus ngapain lagi, demamnya Akbar tambah tinggi. Aku harus telepon Pras nih. Iya aku telepon aja. Tapi Kalian pikir enak hidup dengan 2 istri? Tanggung jawabnya tuh gede. Kalian pikir aku tuh gak ada usaha ngomong sama Rini? Aku tuh cuman gak mau kehilangan rumah tangga yang selama ini aku bina. Paham kan? Kok lu jadi emosi sih, Pras? Hah? Emangnya salah kita sebagai sahabat ngingetin lu? Kalian memang teman aku. Tapi cara kalian sebagai teman itu salah. Itu cuma neken aku tau gak? Mendesak aku. Kalian bisa ngerasain apa yang aku rasain. Aku ini stres. Udah, Pras. Ente jangan emosi kayak gini dong. Tenang dulu, tenang. Kalian tuh cuma mancing aku. Mancing amarah aku untuk aku marah di depan kalian. Memangnya enak hidup dengan punya 2 tanggung jawab. Kalian harus tahu ya, semenjak aku menikah lagi, untuk tidur pun aku nggak bisa nyenyak. Itu resiko lu, Pras. Gimana pun juga lu harus jujur sama istri lu. Kalau lu terus-terusan berbohong ya, yang ada lu semakin kejeblos, Pras. Iya, aku tahu. Aku udah coba kok untuk ngomong sama Arini, tapi aku nggak bisa. Gak bisa gimana maksud lu? Kan tinggal ngomong doang, selesai. Ini nggak semudah itu, Hartono. Arini adalah istri yang baik. Dan dia sudah ngasih aku 1 anak. Kalau aku bilang, aku kan kehilangan 2 orang yang paling aku sayang secara sekaligus. Oke, fine. Sekarang mau lu gimana? Aku mohon, jangan tekan aku. Pada dasar aku nggak mau untuk berpoligami. Apalagi kalau sekarang aku tahu hasil dari poligami itu nggak enak. Mungkin aku nggak akan nikah lagi. Iya sebenarnya ini sih semuanya salah ente, Pras. Ente sekarang main api. Karena ente main api, ente kebakar sekarang. Aku nggak main api, aku cuma ingin menolong Meros. Kalau gitu lu tinggal cerain aja Meros. Kelar kan? Itu nggak mungkin. Karena Meros bisa bunuh diri. Yang akhirnya kasus ini bisa masuk ke ranah hukum. Yang ujung-ujungnya yang hari ini bakal jadi korban. Aku tuh seperti makan buah si malakama. Ke kiri salah, ke kanan salah, depan salah. Tolonglah ngertiin aku. Oke. Untuk perkara ini, kita sebagai sahabat lo berusaha untuk mengerti, ya. Tapi satu hal nih, Pras. Kita juga sebagai sahabat lo berhak juga buat ngingetin sesuatu yang wajib. Ente wajib ngomong sama Arini. Kalian tahu, kalau aku nggak kuat, aku bisa gila. Dan ternyata aku baru sadar, hidup berpoligami itu cuma capek dan melelahkan. ayo dong Pras, angkat dong Pras, angkat. Halo, Assalamualaikum. Kan aku udah bilang, komunikasi itu hanya terjadi dari satu arah, dari aku doang. Kamu ngapain nelfon? Ini Akbar Pras. Akbar? Mei? Akbar kenapa, Mei? Itu aku dengar Akbar pun nangisnya keras banget, Mei. Iya Pras, Akbar ini tapi Pras, Akbar demam lagi dan ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya Pras. Masya Allah. Kok bisa, Mei? Kenapa? Iya Pras, aku juga nggak tahu itu susternya si Akbar tiba-tiba ngebawa Akbar berenang Pras. Apa? Bayi sekecil itu diajak berenang lagi demam. Emangnya kamu nggak ngawasin? Pras, bukan kayak gitu. Aku tuh lagi tidur, jadi aku sama sekali nggak tahu. Susternya tiba-tiba nggak bawa Akbar kayak gitu tanpa izin aku. Aduh, aku juga kesel sama dia. Tadi aku marahin. Aku mau pecat deh dia. Ih, dasar pelakor. Ngadu lagi dia. Emang dia kira dia siapa? Dia nggak tahu gue siapa. Ya bukan siapa-siapa sih. Tapi lihat aja loh. Gue bakalan balas. Gue bakal aduin lo ke bini tuanya laki lo.
Biar bubar tuh nikahan sekalian. Lagi nikah diem-diem. Dasar tukang rebut laki orang, tukang ngadu lagi. Sekarang kamu sudah telepon dokter apa belum? Belum, Pras. Aku nggak tahu aku harus ngapain. Ini dia demamnya tinggi banget. Pras, tolong kamu kesini ya. Bantuin aku, Pras. Oke. Aku kesana sekarang. Biar aku aja yang telepon dokternya ya. Oke, kamu tunggu aja di rumah. Pras, ente mau kemana nih? Ente mau kemana? Mau ke rumah Meros. Pras. Lu belum bilang sama Arini, Pras. Sekarang lu mau balik lagi ke rumah istri muda lu. Lu diem-diem keterlaluan nih, Pras. Udah deh. Ini darurat. Aku sama Meros sekarang. Apalagi sekarang Akbar lagi demam. Tunggu. Akbar. Oke deh. Ente sekarang ke tempat Meiros dulu. Tapi aneh minta tolong sama ente ngomong sama Arini ya. Jujur ya, please. Iya, aku kan ngomong kok kalau misalnya waktunya tepat, tapi nggak sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jauh nih dia nih. Udah jauh. Akbar. Pras, gimana kalau sakitnya Akbar itu ternyata parah? Mei, kamu tenang dulu ya. Aku yakin kok Akbar itu nggak apa-apa. Dia anak yang kuat, Mei. Ya, tapi kan, Pras. Udah, kamu tenang aja dulu. Dok, gimana keadaan anak saya? Biasalah ibu, hanya demam. Tapi ibu tidak perlu khawatir. Anak ibu cuma butuh istirahat aja. Dok, demam biasa kayak gimana? Orang ini demamnya lebih tinggi daripada biasanya. Ini hal yang wajar. Panas seperti ini biasanya disebabkan oleh pertumbuhan anak. Ini semacam masa transisi. Anak ibu sedang berkembang, jadi ibu tidak perlu khawatir. Beri saja dia ASI yang cukup. Alhamdulillah. Tuh, Mei, kamu dengar sendiri kan dokternya bilang apa? Akbar itu nggak apa-apa. Dokter, makasih banyak ya. Iya, sama-sama Bapak. Mari dok, saya antar ke depan. Bentar. Nung, sini Nung. Iya. Nung, saya mau ke depan. Tolong kamu jagain Akbar ya. Iya. Dokter, maaf. Saya masih belum puas sama penjelasannya dokter. Jadi saya masih keterangan kenapa anak saya Akbar bisa sakit. Jadi awalnya itu dia emang ada demam. Terus demamnya itu sempat turun. Tapi sama suster saya yang sangat sok tahu, dia ngajak Akbar itu berenang. Terus tiba-tiba demamnya tuh naik lagi sampai parah banget. Jadi itu beneran demamnya biasa aja? Iya, memang tidak apa-apa. Oke, saya tidak akan memberikan obat apa-apa karena anak Bapak masih sangat kecil. Tolong saja diperhatikan untuk pemberian ASI eksklusifnya. Karena itu adalah obat terbaik untuk anak seusia anak Bapak. Makasih ya dok. Ya, kalau begitu saya permisi dulu. Kalau ada apa-apa langsung hubungi saya saja. Mari dok, saya antar. Aja sih Nyonya Falakor. Bilang katanya aku bersakit gara-gara gue. Orang udah bagus anaknya gue ajak berenang biar sehat. Ngadu-ngadu lagi ke dokter, ke suaminya. Emang enak apa diaduin? Lo lihat aja Nyonya Falakor. Gue juga bisa ngaduin lo. Bahkan lebih jahat daripada rasain. Diaduin itu gak enak. Bentar lagi rumah tangga lo juga bakalan hancur. Syukurin. Emangnya enak. Lo lihat aja Nyonya Falakor ya. Pokoknya gue jamin abis ini pasti pernikahan lo yang ditutup-tutupin ini pasti bakalan kebongkar. Dan abis ini lo pasti bakal diceraiin sama laki lo. Emangnya enak. Lo main-main sih sama Nunung.
Waalaikumsalam. Mas, kamu udah pulang? Iya sayang, maaf ya aku telat pulangnya karena aku ada urusan penting. Iya mas, aku ngerti kok. Pasti kamu capek ya. Sini aku bantuin buka jasnya. Hari ini, kamu tahu bahwa aku sangat mencintai kamu. Ya tau lah mas. Kalau nggak mana mungkin kita nikah. Alhamdulillah. Semoga kamu tetap yakin ya atas cintaku. Ya, sekalipun seandainya ada yang berubah dalam perkawinan kita. Loh mas, kok berubah? Maksud kamu apa? Emang ada yang berubah dalam pernikahan kita? Oh, gini saya maksudnya. Dalam hidup itu pasti ada perubahan. Contohnya dulu kan kita nggak punya anak. Sekarang Allah kasih kita anak, makanya sekarang Nadia ada di antara kita. Oh gitu maksud kamu. Oh ya mas, mana kata-kata indah kamu yang sering kamu ucapin sama aku? Udah lama loh mas, aku nggak denger itu. Ya Allah, apakah aku masih pantas mengatakan janji itu kepadamu sayang? Sedangkan aku sudah melanggar amanah perkawinan kita. Mas? Mas, kok kamu diem sih? Aku kangen loh mas sama kata-kata indah itu. Aku pingin masukin kata-kata indah itu ke novel terbaruku. Boleh kan? Ada apa dengan Mas Pres? Kenapa dia tiba-tiba jadi gugup? Padahal biasanya Mas Pres paling senang kalau diminta mengucapkannya. Apa dia udah gak cinta lagi ya sama aku? Bila syahadat adalah janji kita, setia untuk Allah, Tuhan semesta alam, maka pernikahan kita adalah janji setiaku untuk dirimu hari ini, wanita yang paling aku cinta. Terima kasih Mas atas janji kamu itu. Semoga kamu bisa amanah menjaga perkawinan kita. Sayang, aku boleh nggak nambahin sedikit kata-kataku yang tadi? Boleh dong Mas. Apa itu? Bila syahadat adalah janji kita setia untuk Allah, Tuhan semesta alam, maka pernikahan kita adalah janji setia aku untuk dirimu hari ini, wanita satu-satunya yang paling aku cinta. Tapi, Kok ada tapinya? Tapi apa Mas? tapi aku hanya manusia biasa yang bisa kilaf dan salah. Aku mohon sayang, kau mau maafin aku jika aku berbuat kilaf. Walaupun aku nggak ada niat sama sekali untuk melakukannya hari ini. Mas, asalkan kamu nggak pernah berniat untuk berbuat salah, cinta aku sama besarnya seperti cinta kamu. Tapi, jadikanlah cinta Allah satu-satunya cinta yang paling besar di dalam hati kita. Iya sayang, karena Allah maha mencintai dan dicintai. Aku mandi dulu ya. Iya Mas. Astagfirullahaladzim. Ini kan parfum perempuan. Tapi kan ini bukan punya aku. Hal ini. Akhirnya kamu datang juga. Astagfirullahaladzim. Yang ku rindu
sudah Pras lakukan di belakang kamu. Bu. Apa ini? Aku menemukan parfum ini di jasnya Mas Pras, Bu. Ini bukan punya Mas Pras dan juga bukan punya aku. Ya pasti ini milik perempuan lain. Kamu wanita. Astagfirullahaladzim. Pras, apa yang udah kamu lakukan di belakang kami? Bu, sekarang hari ini harus apa? Apa hari ini harus bertanya sama Mas Pras? Rasanya hati ini sakit sekali, Bu. Jangan kamu tanya langsung sama Pras. Karena nggak ada penjahat yang mau ngaku penjahat. Bu, Mas Pras bukan penjahat. Memang enggak. Tapi kamu mesti ingat, setiap laki-laki berpotensi menjadi pengkhianat cinta. Terus sekarang aku harus apa lagi, Bu? Ya Allah, kok ada parfum di jas aku ya? Bagaimana mungkin? Aduh, gawat nih, gawat. Aduh, jangan-jangan tuh parfumnya Meros. Aduh, gimana ya? Aku harus lakukan sesuatu nih. Amran, ya, aku yakin dia pasti bisa bantuin aku. Proposal udah belum proposal? Udah. Udah aman nih. Tunggu dulu bentar. Kenapa sih? Pras. Halo, assalamualaikum Pras. Waalaikumsalam, Ran. Kamu sedang di mana? Aneh, Ame Hartono lagi di taman kantor. Ente kenapa sih? Suaranya panik amat. Gini, Ran. Kalau misalnya Arini nanya soal parfum, bilang ya, parfumnya dibeliin sama kalian. Jawaban kan harus sama loh. Aduh. Kagak. Ente mau nyuruh kita ini buat bohong lagi? Aduh, Ran, ini nggak ada waktunya untuk berdebat ya. Intinya, aku minta tolong seperti itu. Nanti aku jelasin. Assalamualaikum. Aduh, gimana nih? Pras, tumben dia telepon aku. Jangan-jangan dia kangen sama kamu, Mei. Ngarut kamu. Mei, apa maksud kamu dengan parfum itu? Hah? Parfum? Maksud kamu, Pras? Kamu kan yang naruh parfum kamu ke jas aku. Apaan sih kamu? Ngapain coba aku taruh parfum di jas kamu? Lagian parfum aku ada di sini kok. Bentar, aku cek dulu. Mana sih? Kok nggak ada ya? Kamu gak usah bohong deh, Mei. Aku tanya sekali lagi nih, kamu kan yang naruh parfum kamu di jas aku. Pras, tolong ya kamu jangan nuduh sembarangan. Aku nggak tahu sama sekali. Ya kalau bukan kamu siapa lagi? Ya, yang jelas ya bukan aku lah, Pras. Aku nggak tahu apa-apa. Mungkin pas kamu kesini, parfum itu jatuh di jas kamu. Aku nggak tahu, Pras. Alasan kamu itu benar-benar nggak masuk akal ya. Jujur lah, Mei. Pras, aku nggak bakal ngaku hal yang aku nggak ngelakuin. Kamu ngerti nggak sih? Tolong ya, Pras. Kamu jangan bikin aku tersinggung sama kecurigaan kamu. Tapi Mei, secara logika nggak mungkin parfum itu bisa pindah ke jas aku dengan sendirinya. Paham? Pras, bukan aku yang ngelakuin. Aku berani bersumpah atas hidupnya Akbar, bukan aku. Lagi ngapain aku bikin Arini curiga? Itu hal yang tindakan yang konyol. Ya Allah, kenapa sih kamu harus bawa-bawa Akbar? Karena kamu itu nggak percaya kalau aku itu nggak bohong. Lagian bukannya aku yang bilang ke kamu, kalau jangan bilang Arini tentang perkawinan kita. Ingat nggak? Kamu kenapa harus ngomong teriak-teriak begitu? Karena kamu tega nuduh aku, Pras. Emangnya nggak cukup aku pakai jaminan hidupnya Akbar? Iya juga sih, Mei. Aku minta maaf ya. Nggak mungkin kamu mempertaruhkan Akbar, darah daging kamu sendiri,
Bagus deh kalau kamu sadar. Jangan-jangan ini cara Allah untuk menegur aku. Agar aku berterus terang pada hari ini. Aku bingung ya Allah. Aku nggak bisa lama-lama hidup seperti ini. Waalaikumsalam, Pras. Aku tahu aku nggak boleh ngehubungin kamu duluan. Tapi ini penting, Pras. Ini soal Akbar. Akbar? Mei, Akbar kenapa? Apa Akbar sakit lagi? Enggak, Pras. Akbar itu nggak kenapa-napa. Tapi aku rasa mobil aku itu yang sekarang itu terlalu kecil buat Akbar. Kan Akbar kan sekarang udah mau tambah besar. Dan menurut aku tuh kan keperluan Akbar itu tambah banyak. Belum mainannya Akbar, belum peralatannya Akbar, belum kalau tuh anak itu mau main di mobil. Ya kan, Pras? Maksud kamu? Iya, maksud aku itu aku udah ngedapetin mobil yang lebih besar dan lebih bagus. Jadi sekarang itu aku mau saran kamu. Kamu langsung kesini ya, aku tungguin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin aku ya, Pras. Aku sengaja langsung nembak ke kamu kayak gitu. Karena aku tahu kamu gak bakal nolak kalau ini soal Akbar. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Sekarang Meros sedang membutuhkan aku. Apalagi ini menyangkut soal Akbar. Aduh, tapi aku nggak mungkin pergi. Hari ini dan ibu mertua aku pasti curiga. Itu nak Pras pergi kok nggak pamitan sama Arini? Jangan-jangan ada apa-apa. Arini? 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 Bu? Arini? Iya. Ren, Ada apa, Bu? cepetan. Kamu ambil kunci mobil, kita pergi, terus kita ikutin Pras. Mau ngikutin Pras kemana? Udah deh, cepetan kamu ambil kunci mobil kamu. Tapi Nadia gimana, Bu? Udah, nanti Nadia biar Pak Ati aja yang jaga. Udah cepetan sekarang. Ibu tunggu di garasi ya. Ambil kunci mobil kamu. Mary, kamu cepetan kejar mobil itu. Kamu jangan terlalu jauh dong jaraknya. Bu, apa harus dengan cara seperti ini Bu mencurigai Mas Pras? Ya harus dengan cara apa lagi, Rin? Semua cara kan udah kita coba. Dan kita sampai sekarang belum tahu kan siapa perempuan yang jadi selingkuhannya Pras. Tapi Bu, Udah deh, gak ada tapi-tapian. Kamu ikutin aja cara ibu, kita lihat cara ini berhasil atau enggak. bagaimana Ibu bisa yakin kalau Mas Pras itu berhubungan dengan perempuan lain? Udah terlalu banyak keanehan terjadi, Rin. Dan sampai sekarang kita masih belum bisa ngebuktiin. Berarti Pras tuh punya cara pintar untuk menemui selingkuhannya tanpa ada satupun yang tahu. Maksud Ibu? Orang yang selingkuh itu pasti akan mencuri-curi waktu untuk menemui selingkuhannya. Dan menurut ibu, dia pasti menemui selingkuhannya ini sebelum atau sesudah jam kantor. Assalamualaikum, Pras. Waalaikumsalam. Pras, kamu udah sampai mana? Ini aku baru aja masuk komplek kamu. Ya udah, aku tungguin ya. See you. Assalamualaikum. Ya Allah, mana sih si Pras nih?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Rin, kamu harus kuat, Rin. Kita harus dapat jawabannya sekarang. Kecurigaan kita harus terbukti. Kamu paham kan maksud Ibu? Bu, tapi aku takut, Bu. Astagfirullahaladzim, Mas Pras. Apa yang sudah kamu lakukan dengan semua kenyataan pahit ini? Kamu lihat sendiri kan, Pras memang punya perempuan lain. Kecurigaan Ibu, kecurigaan kamu, kecurigaan teman-teman, sekarang udah terbukti. Ibu tanya sama kamu, kamu mau melakukan apa? Rin, Ibu tanya sama kamu mau melakukan apa sama suami pengkhianat itu? Aku nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu aku harus melakukan apa. Semua ini benar-benar buat aku terguncang. Ibu paham, Rin. Tapi nangis itu tidak menyelesaikan masalah. Kamu harus melawan Pras demi mempertahankan harga diri kamu. Beri aku waktu, Bu. Terus terang aku masih belum percaya. Kenapa Mas Pras bisa melakukan semua ini? Apa? Pengacara? Perceraian? Ini kenapa hari ini bisa tanya hal itu ke kalian? Ini rekomendasi dari teman aku. Katanya 99% mobil ini masih bagus. Dan mobilnya dijual di bawah harga. Tapi aku masih nggak tahu aku harus beli atau enggak. Menurut kamu gimana? Memangnya kamu nggak bisa mutusin sendiri? Loh, kan kamu sendiri yang bilang. Semua keputusan istri atas izin suami. Kenapa bisa begitu? Pras, kamu kan ngajarin aku. Kalau suami itu adalah imam di dalam keluarga. Kamu suami aku, berarti kamu imam aku. Jadi, aku harus tunduk dan patuh sama keputusan kamu. Ya kan? Hari ini? Bu, sebaiknya kita pulang aja ya, Bu. Biar masalah ini aku bicarakan sama Mas Pras nanti di rumah. Astagfirullahaladzim. Rin, ngapain harus ngomong di rumah? Kita selesaikan di sini, sekarang ini juga. Biar kita tahu siapa perempuan itu. Tapi, Bu... Rin, jangan kita kasih kesempatan sama Pras untuk merekayasa semua ini demi menutupi perselingkuhannya. Maaf, Bu. Tapi aku nggak tega mempermalukan Mas Pras di depan perempuan itu. Karena orang malu bisa bertindak nekat, Bu. Kamu masih mau mikirin perasaan Pras? Sementara Pras aja udah nggak mikirin perasaan kamu. Iya, aku paham, Bu. Tapi aku juga belum tahu kan apa alasan Mas Pras berselingkuh dengan perempuan itu. Rin, apapun alasannya, perselingkuhan itu nggak bisa dibenarkan. Dia udah mengkhianati kamu. Udah mencederai amanah pernikahan. Ibu pikir aku nggak terluka. Ibu pikir aku nggak sakit. Ibu pikir aku nggak hancur. Aku juga marah, Bu. Tapi... Udah deh, cukup. Gak ada tapi-tapian. Sekarang kamu ikut ibu. Ayo. Ibu mau kemana? Kita akan hadapi Pras dan perempuan itu. Waktunya kamu berkalkulasi dan menuntut balas atas semua kebohongan Pras. Ayo Arini, ikut ibu. Bu, jangan, Bu. Pras,
Aku Meros, bukan Arini. Ya ampun, Pras. Di saat seperti ini, masih sempat-sempatnya kamu mikirin Arini. Kamu tega, Pras. Yang kamu pedulikan hanya Arini, Arini, dan Arini. Untuk aku mana, Pras? Gimana kalau kita masuk? Kamu pasti mau ketemu sama Akbar, kan? Iya. Yaudah, yuk. Ikut ibu turun. Enggak, Bu. Ayo turun. Bu, jangan, Bu. Jangan, Bu. Aku mohon, Bu. Aku belum siap, Bu. Assalamualaikum Sita, ada apa? Waalaikumsalam, Pras. Lo tau nggak Arini di mana? Kayaknya di rumah deh. Soalnya waktu aku berangkat, aku sempat lihat Arini di kamar. Loh, lo serius, Pras? Lo nggak tahu? Ini sih gue lagi di rumah kalian. Kamu udah tanya Poati? Ya barangkali mungkin Arini sama Nadia lagi pergi dan diantar sama Bang Kumis. Ya kalau Mpok Ati tahu, gue nggak bakal nanya sama lo kali, Pras. Ini gue udah nanya sama Mpok Ati. Katanya dia juga nggak tahu. Cuma tadi pagi dia ngeliat Bu Emi sama Arini pergi. Cuma dia nggak tahu kemana. Coba deh, aku mau ngomong sama dia. Iya. Kok dikasihin Wati? Wati kan nggak tahu apa-apa. Kenapa Wati di sidang? Ya Allah, Non. Wati ngomong apa? Wati takut sama Tuan, skor jantung, Non. Wati, udah nggak apa-apa. Terima aja, ngomong apa adanya aja kok. Ya udah. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Pok beneran nggak tahu Arini pergi kemana? Bener, Tuan, nggak tahu. Sumpah deh, Tuan. Tadi itu Nyonya Muda sama Andoro pergi, Tuan, naik mobil. Nggak lama deh, Tuan, habis dari rumah berangkat tadi. Cuman pesen itu doang, Tuan. Pesen suruh jagain Non Nadia, Tuan. Nggak biasanya Arini kayak gini. Arini kalau mau pergi biasanya minta izin dulu sama aku. Apa yang sebenarnya terjadi sama dia dan ibu? Tuan nggak apa-apa. Oh enggak, Pok. Aku nggak apa-apa. Coba, telepon dikasihkan ke Sita. Aku mau ngomong. Non, Tuan mau bicara lagi katanya. Halo, Pras. Itu kan Mpok Ati juga nggak tahu, kan? Mungkin hari ini lagi ke kantor. Iya, dia pasti nyusul aku deh. Oke, aku langsung sana aja ya. Pras, tunggu. Tadi hari ini nge-WA gue nanya-nanya sesuatu. Sesuatu apa? Iya, dia nanya-nanya kalau gue punya kenalan nggak pengacara yang biasa nanganin kasus perceraian. Apa? Pengacara? Perceraian? Ini kenapa hari ini bisa tanya hal-hal itu ke kalian? Ya gue juga nggak tahu, Pras. Mungkin dia mau siap-siap aja kali kalau ada sesuatu terjadi sama hubungan kalian. Oke, stop. Jangan terusin. Sekarang, setelah pembicaraan kita ini, kamu sama Lia temuin aku di kantor. Aku mau kalian cerita selengkap-lengkapnya tentang masalah ini. Oke? Kita langsung ke kantornya aja. Ya udah, Wati kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Non. Hati-hati, Non. Perceraian. Pengacara. Ya Allah, apa sebetulnya yang sedang dibicarakan sama Pras? Nyonya ngapain? Nyonya lagi nguping Tuan ya? Ya Nyonya nggak baik tahu. Maksud kamu? Iya, maksud saya kalau Tuan sampai tahu Nyonya suka nguping kan nanti dikira Nyonya itu kepo. Saya ini kan bukannya mau sok tahu, mau sok ikut campur, tapi saya tuh khawatir. Saya kan mau yang terbaik buat Nyonya. Kamu kalau nggak tahu apa-apa, jangan ngomong. Kepo. Siapa juga yang kepo? Tolong ya, jangan ikut campur sama urusan saya, ya, sama suami saya. Lagian, kamu itu siapa? Sembarangan bicara. Aku nggak perlu ya dikhawatirin sama kamu. Maaf ya Nyonya. Kamu ngapain masih di sini? Udah sana masuk, Ki. Maaf Nyonya. Arini, apa yang sebenarnya sedang kamu rencanakan dengan bertanya mengenai pengacara pada Sita? Ya Allah, jangan-jangan Arini sudah mencurigai hubungan aku dengan Meros. Tapi dari mana dia tahu?
Masya Allah. Pras, kamu kemana, Pras? Mei, aku harus ke kantor sekarang. Ini darurat. Ayo Rin, nunggu apa lagi? Ibu maaf, Bu. Tapi aku belum siap menerima kenyataan pahit ini. Kalau Mas Pras sedang bersama perempuan lain. Tapi kenyataan ini harus kamu hadapi, Rin. Nggak bisa kamu hindari. Tapi aku nggak sanggup, Bu. Aku mohon. Tolonglah, Bu. Tolonglah mengerti aku. Ibu paham, Rin. Ibu juga ngerti perasaan kamu. Makanya ibu mau ngajarin kamu bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Iya, Bu. Iya, aku berterima kasih sama Ibu. Tapi aku belum sanggup, Bu. Aku belum siap. Orang nggak akan pernah siap menerima persoalan seperti ini. Ini persoalan yang sangat pelik, Rin. Ibu, demi Allah, demi Rasulullah, jangan memaksaku, Bu. Aku mohon. Astagfirullahaladzim. Maafin ibu, Rin. Ibu ngerti. Tapi ibu juga nggak mau kita kehilangan momen. Ibu ngerti banget. Kamu jangan sampai menyesal kalau mereka akan lebih jauh lagi bertindak. Tapi kenapa muka kamu panik kayak gitu? Tadi ada teman Arini telepon. Temennya bilang Arini sekarang lagi nanya soal pengacara dan perceraian. Apa? Semuanya coba bersikap realistis. Bagaimana kalau perempuan itu dan Mas benar-benar sudah menikah? Apa kamu istrinya Prasetya? Tepatnya Andika Prasetya. Saya istrinya Prasetya. Ya ampun, kok ibu bisa tahu ya nama lengkapnya suami saya?